Ya, seperti biasa sebelum kita mengulas editorial media Indonesia lebih dalam lagi, kita juga akan mendapatkan perspektif lain tentunya melalui sambungan telepon. Saat ini sudah tersambung dengan Mas Duki Baidlawi, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mas Duki, kalau kita baca berita bahwa di sini Mahfud MD mengatakan bahwa kerumunan yang diakibatkan oleh kegiatan peribadatan memang dilarang, termasuk sholat Id begitu. Ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Nah, kalau selama ini kan MUI memberikan arahan himbauan untuk tidak melakukan sholat Id di luar, lebih baik di rumah. Seperti apa saat ini, Pak? Apakah kemudian sifatnya saat ini sudah menjadi larangan atau seperti apa? Iya, jadi memang itu pada dasarnya ya larangan ya, karena memang menghindari bahaya itu keharusan juga dari ajaran agama. Jadi ada satu dalil dalam agama ya, yang dalil dalam agama itu diambil dari Al-Quran dan hadis ya, yang pada dasarnya pertama bahwa menghindari bahaya itu harus menjadi prioritas utama daripada kita harus melakukan kebajikan-kebajikan gitu ya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh gitu. Okay. Jadi sholat itu kan bagus, sholat jamaah itu kan bagus, Jumat itu kan juga bagus, sholat Id itu juga bagus, sholat jamaah di masjid bagus. Tetapi ketika ada bahaya, maka prioritas utama kita itu justru harus menghindari bahaya daripada harus melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk sholat jamaah gitu. Nah, ini saya kira menjadi landasan utama dari kita kenapa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kemudian keluar. Landasan pokoknya di situ. Satu. Yang kedua, landasan yang paling penting lagi itu ada namanya maqasidus syariah. Jadi syariah itu orang beribadat itu syariah, tuntunan Allah itu ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Salah satu tujuan pokok itu maqasidus syariah itu adalah apa yang disebut dengan hifdzun nafas gitu ya. Hifdzun nafas itu artinya menjaga keselamatan jiwa. Itu adalah tujuan utama dari syariah. Jadi jangan kita melakukan apapun gitu ya yang kemudian itu menentang terhadap penyelamatan jiwa. Karena penyelamatan jiwa itu adalah menjadi inti dari peribadatan gitu. Sehingga dengan demikian kalau kita sholat di rumah itu juga tidak kalah afdolnya, misalnya dengan sholat di masjid atau berjamaah di masjid kalau memang ada hambatan-hambatan. Baik. Gitu. Baik. Pak Mas Duki, kalau kita lihat MUI telah memberikan fatwa, PP Muhammadiyah juga telah memberikan instruksi, PBNU juga telah memberikan instruksi. Nah, sekarang selain kesadaran dari masyarakat itu sendiri, siapa yang kemudian punya keputusan apakah masjid atau lapangan akan dibuka atau tidak untuk sholat Id nanti? Itu ada di mana saat ini? Karena kan instruksi sebetulnya sudah ada, pemerintah pusat juga sudah memberikan. Ya, keputusannya tentu ada di pihak pemerintah setempat ya. Karena pemerintah setempatlah yang mempunyai kewenangan dengan pihak keamanan apakah dibolehkan atau tidak gitu kan. Dan sekarang ini kan juga banyak alasan-alasan yang dikemukakan bahwa di daerah-daerah itu kan masih daerah hijau. Nah, kalau daerah hijau kan ya tidak apa-apa lah kalau kami misalnya melakukan sholat Id di lapangan atau sholat Id di masjid, kan begitu kan alasan-alasan yang mau dikemukakan. Justru sampai saat ini problem di Indonesia itu kalau terkait dengan COVID-19, daerah-daerah yang selama ini dianggap hijau itu dalam hitungan protokol kesehatan bermasalah
Karena apa? Karena sampai saat ini yang disebut daerah hijau di Indonesia itu pada dasarnya karena dianggap hijau karena belum banyak dilakukan PCR test. Nah, karena PCR testnya belum maksimal, maka itu dianggap daerah hijau. Padahal sebenarnya itu belum tahu kita. Nah, disitulah letak bahayanya kalau kemudian kita ada semacam pelonggaran gitu. Karena di balik yang disebut hijau itu bisa tidak hijau kalau dilakukan PCR test sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Minimal kan kalau presiden kan menginginkan ada 10.000 sehari. Sampai sekarang belum tercapai itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Masduki Baidlawi, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Majelis Ulama Indonesia telah memberikan perspektif dan juga pencerahan tentunya di editorial media Indonesia kali ini. Mas Kohar, kalau kita lihat ternyata kan sekarang keputusannya ada di pemerintah desa atau pemerintah di kelurahan begitu. Apakah masjid atau lapangannya akan dibuka atau tidak? Nah, peran-peran ulama yang ada di akar rumput ini mungkin menjadi penting untuk memberikan arahan atau memberikan pencerahan kepada otoritas tempat. Bagaimana kalau dari Anda sendiri? Ya kan begini, instrumen untuk melakukan apapun, menegakkan aturan, itu kan dimiliki oleh negara. Negara dengan seperangkatnya. Nah, perangkat negara itu kan hadir sampai pada wilayah-wilayah dusun. Bukan hanya desa, tapi kampung-kampung dusun-dusun. RT, RW. RT, RW. Dan kemudian ada aparat yang namanya Babinsa, Babinkamp, Tipmas gitu kan. Lalu juga ada beberapa instrumen-instrumen komunitas. MUI juga levelnya sampai kecamatan. Mungkin tidak kemudian aturan ini diterapkan sampai disiplin di akar rumput. Seharusnya tidak ada perbedaan meskipun namanya mungkin boleh jadi berbeda-beda di beberapa titik, tetapi ada prinsip yang sama, itu adalah bahwa bahaya itu harus ditiadakan. Bahaya itu harus ditolak dulu. Kalau di dalam prinsip Islam itu namanya ada ad-dororu yuzalu. Itu jadi darurat atau bahaya itu harus ditiadakan. Itu prinsip utamanya. Lalu tadi sudah sebagian disebut juga oleh Pak Masduki Baidlawi, Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih. Jadi menolak bahaya, menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat atau mengambil kebaikan. Nah, lalu ada juga hadisnya satu lagi. La dororo wala diroro. Jadi jangan ada bahaya, jangan ada kerusakan pada orang, pada diri Anda gitu kan, pada kita, tetapi juga jangan ada bahaya atau kerusakan, menghadirkan kerusakan atau bahaya bagi orang lain. Bagi orang lain. Tapi faktanya Mas Kohar, beberapa masjid, katakanlah masjid-masjid besar begitu ya di daerah-daerah masih gamang apakah akan ada sholat id atau tidak. Ada tiba-tiba pengumuman akan diadakan, tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba diadakan, dibatalkan lagi. Ini kan mereka gamang di bawah ini. Ini tidak soal berubah-berubah, tidak soal yang penting kan ketika hari H tidak ada. Itu yang paling penting. Bahwa proses menuju ke sana masih ada yang ragu-ragu, ada yang belum yakin, itu silakan saja. Tetapi prinsipnya pada puncak nanti hari Lebaran diharapkan tidak ada di rumah saja. Di rumah saja, dilakukan di rumah saja. Baik, Mas Kohar, kita akan sambung lagi tentunya nanti usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Tentu ada satu fakta yang saat ini cukup mencengangkan begitu, data dari BIN begitu. Potensi penularan akan lebih signifikan ketika ada kerumunan pelaksanaan sholat id di tempat-tempat terbuka. Ini masalahnya kan kerumunan itu bukan hanya saat ibadah, di pasar juga ada kerumunan dan semua potensinya bahaya. Ini menunjukkan bahwa virus COVID-19 ini, corona ini tidak mengenal sara, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal tempat, jabatan, pangkat, itu urusan ras gitu kan, warna kulit, semuanya apabila terpapar kena ya kena. Dan risikonya sama, potensi risikonya, apalagi mereka-mereka yang sudah berusia tua atau mereka yang punya penyakit-penyakit bawaan. Karena itu mengingat ini tidak ada diskriminasi, maka ya masing-masing harus pintar menjaga diri masing-masing dan menjaga orang lain agar tidak tertular. Karena apalagi ketika ada yang disebut dengan orang tanpa gejala.
kelihatannya sehat, tetapi begitu dites ternyata dia positif kan. Dia mungkin tidak apa-apa, tetapi orang lain yang bersentuhan dengan dia, berinteraksi dengan dia kan potensial tertular. Terutama dengan penyakit bawaan. Nah, itulah begitu ya, Mas kenapa risiko itu akan lebih banyak muncul ketika terjadi kerumunan, apalagi misalnya nanti sholat id. Gitu. Baik, kita akan langsung juga menyapa sejumlah penelpon pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Pak Vence dari Manado yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Bung Ade, selamat pagi Pak Kohar. Ya, silakan Bapak opini Anda. Ya, pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan selamat kita menyambut hari yang suci, hari yang berbahagia, dan hari yang spesial bagi kita semua. Tetapi ini adalah, saya pernah katakan sama teman-teman di sini bahwa ini Lebaran ini dan termasuk juga baru-baru Pasca itu adalah hari yang spesial bagi kita. Kita merayakan hari suci kita itu dalam konteks bahwa kita merayakan secara sendiri-sendiri. Tetapi lebih daripada itu, saya setuju yang dikatakan oleh Pak Kohar tadi bahwa sesungguhnya COVID ini dia tidak memandang Anda dari agama mana, status sosial Anda seperti apa. Nah, ini yang perlu barangkali kita pahami bersama. Nah, berkaitan dengan Idul Fitri ini, kan kita tahu bahwa ketika kita mensyukuri Bung Ade ya Pak Kohar bahwa kan ada aja saya adalah Nasrani, tetapi ada satu konsep ajaran agama dari Muslim yang saya salut sekali, yaitu habluminallah habluminanas. Bagaimana kita melakukan hubungan komunikasi iman dengan Tuhan secara pribadi, dan bagaimana kita melakukan hubungan secara manusiawi horizontal dengan teman. Ya cukup dengan kita mendoakan. Bagaimana kita merayakan hari suci ini sesuai dengan keyakinan pribadi kita masing-masing. Nah, COVID itu sendiri adalah sesuatu yang kalau sekarang Bung Kohar, betul saya cermati tadi, ketika angka penularan semakin tinggi, karena apa? Kita kurang disiplin. Ya, protokol COVID kan hanya mengatakan kita cukup di rumah saja, ya kita berbakti di rumah, berdoa, beribadah di rumah. Dalam arti kata bahwa kita mencegah jangan sampai terjadi penularan antara kita ketika kita melakukan kerumunan. Nah, ini barangkali yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Dan terakhir saya ingin ucapkan selamat kita menyambut Lebaran yang sangat spesial pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Vence dari Manado, dan dari Manado kita ke Jakarta ada Pak Syahril. Selamat pagi Pak Syahril, silakan Pak. Terima kasih. Ya, sebagai umat Muslim, ya saya menghimbau umat Islam ini, pemerintah khususnya, pendekatanlah secara religius, secara masif, mengakukan pendekatan secara masif religius di bidang religius kita. Karena apa? Pemerintah dan rakyat ini khususnya umat Muslim, dia lupa, mungkin imannya goyah, bahwa Tuhan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Apa yang tersirat di sini? Yang tersirat di sini bahwa kita wajib untuk berikhtiar menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan sebagai manusia di dunia ini, di situ ada umarah dan ulama. Kita mengacu kepada sana. Dan sebagai satu lagi, ya, kita harus yakin bahwa di balik setelah kesusahan itu akan ada kemudahan. Ini apa artinya? Kita harus yakin bahwa ini akan berakhir. Dan ingat bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Allah, karena izin Tuhan semuanya. Jadi semuanya itu terjadi karena izin Allah. Jadi saran saya kepada pemerintah, ya kepada kita semuanya, ya, kita tidak usah panik. Tidak usah kita itu berlebih-lebihan. Kenapa? Kita diajarkan juga, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan, ketakutan berlebih-lebihan. Sehingga apa? Menterpurukkan perekonomian kita, menterpurukkan sosial kita hanya dikarenakan COVID ini. COVID ini kan ciptaan Allah semuanya. Kita wajib berusaha, sudah benar dengan PSBB. Akan tetapi, ya tidak boleh kita berlebih-lebihan. Akhirnya kita takut makan. Karena apa? Nanti di jari kita ada corona, takut kita berbicara sama anak, takut nanti ada semburan begini. Jadi kembali lagi, jangan berlebih-lebihan lah, ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan pada umat ini, pada pemerintah, marilah melakukan pendekatan secara masif di bidang religius kita, di bidang agama kita. Itu terima kasih Pak Syahril. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta, dan kita ke Cirebon ada Ibu Indra. Ibu Indra, silakan pendapat Anda Ibu terkait dengan tema editorial kita kali ini.
Selamat pagi Metro TV. Assalamualaikum Bung Ade dan Pak Abdul Qahar. Ya, ini saya berpendapat bahwa dalam hal ini mestinya para pemuka agama itu membantu mencerdaskan umat. Nah, karena di daerah ini, apalagi yang kata-kata yang sudah mendapatkan rasa untuk di masyarakat itu, bila kamu tidak bisa memikirkan sesuatu hal, turutlah pimpinanmu, turutlah imammu. Nah, sekarang sang imam ini berkata, wah, ini permainan politik nih, gitu. Pasti ada orang-orang yang ingin menghilangkan kita beribadah bersama-sama begitu. Jadi ada unsur-unsur yang menginginkan pelarangan beribadah, dimulai dengan sedikit demi sedikit, kemudian nanti merebak menjadi pelarangan beragama dan sebagainya. Nah, iya ini jadi mereka berkata, mana katanya? Tidak ada kan, kamu udah lihat orang yang mati karena corona? Nggak ada. Nah, kita yang mau beribadah dilarang, tetapi orang-orang yang pergi ke mal itu bebas saja. Mereka tidak berpikir bahwa justru orang-orang yang pergi ke mal itu jarang ke masjid dan ingin memperlihatkan dirinya pada saat Idul Fitri itu. Begitu. Jadi terima kasih Ibu Indra di Cirebon. Namanya kalau Ibu Indra cerita bahwa di bawah itu memang banyak distorsi begitu ya, banyak juga kesimpang siuran dan banyak juga yang ngompor-ngomporin. Mas Kohar, nanti kita akan bahas opini dari Pak Vence, Pak Syahril dan juga Bu Indra usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan membahas opini dari beberapa penelpon pada pagi hari ini. Pertama kita mulai dari Ibu Indra ya. Kita balik nih dari penelpon ketiga yang mengatakan bahwa di daerah itu banyak distorsi begitu ya, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga di daerah yang banyak mengatakan ini ujung-ujungnya bisa saja ujungnya pelarangan ibadah ini, nanti mau menghilangkan ibadah. Banyak sekali informasi-informasi simpang siur yang kemudian mengompor-ngompor di masyarakat sehingga itu tadi ada resistensi di akar rumput, Mas. Jadi bangsa ini itu dibangun atas dasar trust, kepercayaan, kemerdekaan, kebangkitan nasional, semuanya itu dibangun atas dasar apa? Kepercayaan. Orang percaya bahwa Soekarno-Hatta bisa memerdekakan Indonesia. Orang tidak melihat apakah Soekarno-Hatta itu sangat-sangat capable, sangat memiliki seluruh kemampuan. Mungkin tidak sempurna, tetapi karena di antara ketidaksempurnaan itu mungkin dia yang dipercaya untuk dapat memimpin roda republik ini, maka mereka berdualah yang memproklamirkan kemerdekaan. Nah, hubungannya dengan ini apa, Mas? Artinya apa? Kalau segala sesuatu dibangun atas dasar kepercayaan, trust, maka akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik, indah pada akhirnya. Tetapi kalau segala sesuatu sudah dibangun dari rasa curiga dari awal, maka tentu akan berantakan semuanya. Kenapa ini masih terjadi? Ada beberapa hal mungkin karena ini masih residu dari kontestasi politik. Apakah itu kontestasi di level pusat atau kontestasi pilkada-pilkada di daerah-daerah. Barangkali di daerah tertentu misalnya ada pihak yang merasa, oh saya mestinya menang, tapi ternyata kalah faktanya. Lalu ya dia mungkin membuat misalnya membuat hembusan, sudahlah tidak usah ditaati itu dari calon yang lain. Padahal sampai level manapun lah, mungkin di desa, kepala desa ada yang kalah dalam kontestasi pilihan kepala desa, lalu dia sudah lurah itu nggak usah ditaati, dia ngomong apapun nggak usah ditaati. Inilah yang disebut dengan post-truth era. Jadi orang itu memilih informasi, meyakini informasi berdasarkan keinginan, bukan fakta, gitu loh. Nah, itu termasuk di dalamnya misalnya di bawah-bawah misalnya, wah ini nanti
imajinasinya, oh jangan-jangan nanti ibadah dilarang. Ini konspirasi. Bahkan nanti ini konspirasi, dan memahami teori konspirasi, ini konspirasi dari manapun juga masih pada bingung kan. Nah, karena itu sudahilah teori konspirasi, percayakan, bangun segala sesuatunya atas dasar kepercayaan. Kalau kita membangun sesuatunya atas dasar kepercayaan, atau di dalam istilah agama itu disebut sebagai husnudzon, maka hasilnya prasangka baik, hasilnya akan baik. Termasuk ketika larangan sholat id di luar. Ya. Larangan sholat id di masjid dan di tanah lapang, di lapangan. Ini demi apa? Demi kemaslahatan juga. Demi menolak bahaya tadi. Prinsip-prinsip itu. Bayangkan, Leo, Mufti Agung Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz As-Syekh, itu sudah menyatakan bahwa Arab Saudi tidak melaksanakan sholat id di luar. Maka menganjurkan semua atau memerintahkan semua umat Islam Arab Saudi untuk sholat id di rumah masing-masing. Juga untuk seluruh umat Islam di dunia. Di Mesir juga seperti itu. Jadi semua negara di mana pusat-pusat penyebaran Islam pada awalnya, itu juga sudah memerintahkan hal seperti itu. Nah, kalau kemudian di bawah itu kita ngeyel, katakanlah seperti itu, mau apa yang kita turut itu, ulama yang mana lagi kan gitu. Oke. Nah, ini ada dari Pak Vence soal sebetulnya ini memang sesungguhnya bukan masalah agama, tidak melihat agama, karena bukan hanya Idul Fitri, kemarin Paskah pun sendiri-sendiri. Nah, Pak Syahril, kan ketika Menko Polhukam mengatakan bahwa kegiatan keagamaan itu kan berarti untuk semua agama. Apalagi virus ini juga tidak mengenal agama kan begitu. Ya, misalnya Paskah atau kegiatan di gereja tetap dilakukan dengan tanpa memperhatikan semua prosedur, ya sama saja akibatnya. Artinya ini tidak mengenal, karena kebetulan kan eventnya adalah event Idul Fitri. Kok ya pas kebetulan menjelang Ramadan, virus ini masih terjadi. Sama ketika kemudian tiba-tiba pas berbarengan dengan Paskah. Nah, itu semua menunjukkan bahwa nggak ada diskriminasi. Kalau tadi ada yang mengatakan misalnya nggak usah terlalu berlebihan lah di ini, tidak berlebihan. Ini hanya bentuk dari kewaspadaan. Nah, karena itu kita taatilah protokol ini sebaik-baiknya. Sholat id di rumah itu tidak mengurangi nilai dari Idul Fitri itu sendiri. Terima kasih Mas Kohar telah mengulas editorial Media Indonesia hari ini. Dan pemirsa, seruan dan permintaan pemerintah untuk sholat id di rumah saja tidak akan efektif jika pemerintah tidak menggandeng organisasi keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Lewat ucapan dan fatwa, merekalah pemerintah mesti meyakinkan umat bahwa yang dilarang bukanlah ibadahnya, melainkan pengumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Selamat menyambut Hari Kemenangan. Saya Ade Mulya, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.